Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk sesi kedua running SEM. Saya akan menjelaskan ini yang penting yang membedakan CFA dengan CFA itu kita tidak tahu model hipotesis seperti apa, mana yang sebagai variabel X yaitu sebagai variabel yang mempengaruhi, dan mana yang sebagai variabel Z yang tidak dipengaruhi, mana yang sebagai variabel Y yang hanya dipengaruhi. Itu kalau CFA kita belum tahu. Kalau di SEM kita akan merunning, kita sudah membuat model berdasarkan teori. Makanya ketika kalian melakukan kuantitatif, hal yang pertama saya minta adalah membuat model. Maka nanti di sini kan ada namanya model struktural, model pengukuran. Nah, model struktural itu adalah catatan kalau di sini maaf harusnya ini ada sih, kalau di buka ada. Nah, di sini pen. Jadi kalau yang dinamakan dengan variabel model struktural dan model pengukuran. Model struktural adalah ini yang sebenarnya kalau ketika kalian menulis, saya minta research model, kalau marketing research itu atau manajemen pemasaran saya minta model penelitian, model atau mungkin apa namanya berbagai macam istilahnya, itu yang dimaksud dengan research model itu ini, tanpa menyebutkan variabel ininya, variabel latennya. Ini udah disebutkan semua. Ini namanya model struktural. Jadi misalnya apa saja sih kira-kira yang mempengaruhi business intention, ini udah kelihatan. Ini walaupun tanpa menyebutkan indikatornya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang dinamakan dengan apa namanya tadi, variabel pengukuran, itu adalah variabel yang ini pengukurannya. Jadi persifus itu diukur dengan apa sih? Persifus itu kan sebagai variabel laten yang nggak bisa kita amati. Nah, kemudian observe variabel atau variabel teramati yang kita bisa amati gitu. Jadi nanti ini pengukurannya persifus diukur dengan indikator ini kita udah. Jadi ini yang dinamakan dengan variabel pengukuran. Kalau ini dinamakan dengan variabel struktural model. Jadi ini apa sih yang membentuk yang tujuannya biasanya kalau teman-teman mencari penelitian tentang atau membuat penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orang menggunakan perbankan syariah, itu kan niat membeli barang, maka biasanya ini yang sebagai variabel Y-nya atau variabel yang. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya variabel Z. Variabel Z itu adalah variabel yang dia juga di samping dia itu dipengaruhi variabel X, yang ini di sini adalah variabel X. Yang di kelompok sini, kiri ini, kotak ini variabel X. Dia dipengaruhi oleh variabel X, tapi dia juga mempengaruhi variabel Y, makanya disebut variabel Z. Kalau bimbingan saya ambil kuantitatif, tidak semuanya ada variabel Z-nya karena sulit. Gitu. Maka ada yang langsung dari X ke Y, rata-rata langsung dari X ke Y tanpa adanya variabel Z. Jadi itu supaya kalian tidak bingung. Nah, untuk bisa merunning SEM, kita harus punya hipotesis seperti ini. Kira-kira variabel ini bakal mempengaruhi ini, variabel ini bakal mempengaruhi ini, variabel ini tidak mempengaruhi berdasarkan teori. Tanpa adanya teori, kita kesulitan. Bisa, tapi kalian akan ngarang, dicoba satu persatu. Maka kita mengambil teori yang ini, karena kayaknya di UTS kemarin tidak saya tampilkan model research modelnya atau model strukturalnya seperti apa, cuma saya kasihkan nama variabel dan indikatornya. Maka
kalian tidak bisa merunning ini sebenarnya. Tapi kalau kalian mau coba-coba, silakan. Tanpa mengetahui ini pun kalian bisa coba-coba sekiranya mana yang bisa mempengaruhi, mana yang tidak mempengaruhi. Nah, skip. Oke, kemudian ini kita langsung mulai ke ini. Ini adalah model yang asumsinya berdasarkan teori yang dibikin itu bagaimana sih ini hasilnya ketika dengan teori yang kita uji, apakah teori kita udah tepat. Saya mengatakan bahwa perceived itu berpengaruh terhadap perceived trust, dan dia juga mempengaruhi perception. Itu kita untuk membuktikan, makanya SAM itu untuk menguji sebuah teori, menguji sebuah konsep. Kalau itu nggak berpengaruh sebenarnya juga bisa dicoba ulang terus menerus. Misalnya ini ternyata nggak berpengaruh, ini hasilnya ya, kemudian kita coba ubah-ubah gambarnya, itu nggak masalah. Semoga kalian agak kesulitan, semoga kalian bisa paham. Jadi untuk mudahnya saya berdasarkan gambar ini, berdasarkan model ini, karena ini model yang sesuai dengan teorinya. Ini agak berbeda dengan yang sebelumnya karena saya lebih saya besarkan gambarnya. Nah, sebelum itu ada yang perlu saya jelaskan. Kalau variabel X, yang nama variabel X, dia harus dibikin kovarian. Kovarian seperti apa? Dibikin garis-garisnya ini. Garisnya harus dibikin semua. Jadi khusus untuk variabel X, dia tuh harus dibikin kovarian seperti ini. Yang Y dan Z tidak usah. Ini kayak sama-sama kita merunning CFA kemarin. Manual seperti ini. Kemudian ini seperti ini, garis-garis. Jadi semuanya saling terhubung. Kemudian ini ada kasarnya lah ya. Kemudian ini mempengaruhi ini, kemudian ini. Jadi semuanya saling terhubung. Ini garisnya dua arah ya. Setelah itu kita bikin garis yang ini kan garis hubungan yang mempengaruhi. Kita sesuai dengan hipotesisnya. Ini harusnya ada hipotesisnya. Hipotesisnya ada PR berpengaruh terhadap PI. PR di sini kita bikin garisnya tuh yang searah gini, panahnya searah. PR berpengaruh dengan PI, saya kasih garis. Kemudian hipotesis kedua, PR berpengaruh dengan PT. PR berpengaruh dengan perceived trust. Ini dapatnya dari mana, Pak? Dari teori. Kita dapatnya dari teori. Kalian sudah bikin sebuah research model, makanya kemarin dibilangnya structural model atau variable struktur. Itu ya dibikin dulu. Kemudian ini apa? PQ berpengaruh terhadap PT. PQ berpengaruh terhadap PT di sini. Kemudian PQ berpengaruh dengan PT, itu adalah kalian tanpa singkat juga bisa sebenarnya, jadi kalian mempermudah. Kemudian SI berpengaruh dengan PT, terus PT EI berpengaruh dengan PI, EI berpengaruh dengan PI, kemudian SI berpengaruh dengan PI, SI berpengaruh dengan PI, terus SI berpengaruh dengan PI, terus PT berpengaruh dengan PI, PT berpengaruh dengan PI. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang satu mana ya? 1. Oh iya, PD. Oh di sini ada PD ya? PD 8. PRPI. Ini nggak ada product description, ini beda kan. Ini PD berpengaruh dengan inilah, kita coba salah contohnya. Berarti PD itu berpengaruh, kayaknya PD langsung berpengaruh ke perceived intention. Nah ini sudah. Kemudian jangan lupa karena ini dipengaruhi, maka kita harus tambahkan error. Kita masukkan di sini, kita masukkan ke sini. Itu karena dia dikasih
pokoknya setiap variabel yang dia ditunjuk oleh panah dia harus ketambahan error lagi. Makanya ini kita tambah satu, kemudian kita plugin, kita namakan variabel yang tidak punya nama, unanswered, dia cuma jadi errornya dimasukkan. Dan kita baru calculate estimate. Nah, kalau kita begininya sudah benar, maka sudah jadi hasil sumnya. Kita klik ke kategori dulu. Sebentar. Analysis propertiesnya udah sesuai ya, udah sesuai 1, 2, 3. Iya, kita ke view text, kita lihat otomatis terbuka. Ini 1006 sama kayak hasil level kemarin. Ini aman, kita cek lagi model fitnya. Ini aman di atas 0,8, ini di atas 0,9. CFI, TLI-nya aman, RMSEA-nya juga aman di bawah 0,08 sebagaimana kemarin kita inian. Kemudian cara mengetahui variabel ini berpengaruh atau tidak dari mana, Pak? Kita lihat di estimate-nya. Ini ada perceived risk berpengaruh terhadap perceived trust. Nah, makanya ini ada tulisan karena bintang 3 kan. Bintang 3 artinya itu dia nilainya di bawah 0,01. Berarti saking precise-nya dia berarti berpengaruh. Kemudian yang bintang 2 itu di bawah lebih besar dari 0,01 itu dia juga diterima. Pokoknya sesuatu yang di bawah 0,05 itu masih kita terima. Jadi misalnya nilai p-value-nya ternyata lebih dari 0,05 maka dinyatakan dan signifikan. Ini yang kita masukkan yang signifikan semua potensinya. Tapi di penelitian yang sebelumnya itu kita masuk ada PD kan. Nah, kalau PD sepertinya PD itu tidak signifikan. Lihat dia berpengaruh atau tidak itu dari ininya. Kita lihat p-value-nya. Oh, perceived risk atau perceived trust itu berpengaruh. Kemudian purchase intention, data description 0,05. Ini 0,097 atau 0,05 ini? Kita cek. Oh, kalau 0,09 berarti dia tidak berpengaruh karena di atas 0,05. Jadi hanya satu-satunya variabel yang tidak berpengaruh adalah variabel product description. Jadi karena nilainya itu di lebih dari 0,05 sama perceived trust ke purchase intention karena skornya di atas 0,05 seperti itu. Karena boleh kita terima. Kalau ini 0,05 atau 0,5 ya, saya kalau lupa, saya cek dulu. P-value harusnya itu di bawah 0,5. P-value. Iya betul 0,05. Lebih dari 0,5 itu tidak diperbolehkan. Maka variabel yang tidak berpengaruh ini adalah ini dan ini saja. Jadi variabel purchase intention sama purchase trust ke purchase intention sama product description sama purchase intention. Maka cara nulisnya bagaimana, Pak? Cara nulisnya adalah ketika kalian bikin seperti ini datanya beda. Jadi ada data tambahan, jadi mungkin hasilnya agak berbeda. Nah ini. Nah, ini path analisis kalian tulis variabel mana berpengaruh dalam mana perceived risk, berpengaruh dengan purchase intention, kemudian p-value-nya kalian tulis sama SE-nya. Nah, cari betanya bagaimana, Pak? Betanya itu bukan dari estimate ini. Beta diambil dari mana? Betanya diambil dari sini. Angkanya itu diambil dari sini. Seperti itu. Jadi ada data karena ini jadinya kecampur-campur ya. Ini kalau SAM itu dia agak sensitif. Jadi kalau misalnya dia datanya yang running ternyata data yang sebelumnya
atau ketumpuk-tumpuk, jadi bisa jadi ada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi misalnya gitu, udah dapet hasilnya, caranya value-nya diambil dari sini, kemudian hasilnya kan tergantung, kalau value-nya kan kita bisa baca. Kalau misalnya di bawah 0,05 berarti dia signifikan. Kalau bintang 3 jelas dia signifikan. Kalau pas 0, ini signifikan karena dia di bawah 0,05. Ini 0,4 masih signifikan. Contoh. Nah, ini cara kalian merunningnya. Kemudian nanti SE-nya diambil dari sini, dan TLI apa TLI? Apa namanya? Betanya diambil dari estimate-nya dari sini. Semakin besar estimate-nya itu semakin dia berpengaruh banyak terhadap variabel tertentu. Makanya diambil dari sini. Kalau dia negatif berarti pengaruhnya adalah negatif. Ya, itu saja dari saya. Kalian bisa mencoba karena tidak ada tugas, tapi saya sarankan untuk kalian mencobanya karena ini penting. Tidak ada tugas, siapa tahu itu bermanfaat untuk kalian semua, dan bisa jadi UASnya soalnya ada yang seperti ini, jadi kalian bisa mencoba menggunakan data kalian. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.